China sedang mendorong pengembangan kekuatan tempur utama dunia yang melampaui kemampuan konvensional dan nuklir. Pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa Beijing sedang menuangkan sumber-sumber daya mereka ke dalam campuran perang psikologis dan operasi cyber. Tujuan dalam menggunakan apa yang dikenal di Beijing sebagai operasi domain kognitif atau CDO adalah untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku musuh Cina, menargetkan semua orang mulai dari warga negara biasa hingga pejabat senior. Cina memandang pengendalian spektrum informasi di medan pertempuran modern sebagai pendorong penting dominasi informasi di awal konflik. Armada Perang Cina Raksasa Dunia melampaui kekuatan militer Amerika. Setiap tahun Pentagon menyiapkan laporan khusus terperinci tentang militer Cina yang berkembang pesat dan mengirimkannya ke Kongres Amerika Serikat, AS, yang kemudian memeriksanya secara menyeluruh. Pentagon terus mengawasi aktivitas militer Beijing dan melacak kemajuannya pada berbagai parameter setiap tahun. Laporan tahun ini telah mengungkap sesuatu yang mengejutkan tentang persediaan senjata nuklir Cina. Di era ketika fokus dunia tertuju pada denuklirisasi dan pelucutan senjata, Beijing terbukti paling aktif menambah persenjataan ke dalam persediaannya. Setidaknya 100 hulu ledak nuklir telah ditambahkan ke dalam gudang persenjataannya pada tahun 2024 saja. Laporan Pentagon juga menyoroti bahwa Cina kini berupaya mempercepat laju produksi senjata nuklir yang lebih banyak dan melampaui batas 1.000 senjata nuklir pada tahun 2030. Menurut laporan tersebut, Cina saat ini memiliki sekitar 600 senjata nuklir dalam persediaannya. Cina memiliki persenjataan rudal hipersonik terdepan di dunia dan telah memajukan pengembangan teknologi rudal hipersonik konvensional dan bersenjata nuklir. Bunyi laporan tersebut yang dikutip Newsweek, Jumat, 20 Desember 2024. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Cina akan terus menambah persenjataan nuklirnya setidaknya hingga tahun 2035. Cina merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan militer dan pertahanannya. Beijing tidak pernah membocorkan informasi apapun mengenai angkatan darat, angkatan udara, atau angkatan lautnya, dan persenjataan yang mereka kendalikan. Meskipun Beijing secara resmi mengumumkan anggaran pertahanan setiap tahun, Pentagon yakin bahwa itu bukanlah angka yang sebenarnya. Pada tahun 2024, Beijing mengumumkan pengeluaran pertahanan tahunan sebesar 224 miliar dolar Amerika. Tetapi laporan Pentagon mengungkapkan bahwa Cina telah menghabiskan setidaknya 40% lebih banyak dari yang dinyatakan secara resmi. Ini membuat anggaran pertahanan berada di kisaran 350 miliar dolar Amerika hingga 450 miliar dolar Amerika, atau sekitar setengah dari anggaran pertahanan AS yang lebih dari 880 miliar dolar Amerika. Penelitian Pentagon juga menyoroti fokus Beijing yang lebih luas untuk lebih memodernisasi militernya dengan mengembangkan berbagai rudal baru, termasuk rudal balistik antarbenua atau ICBM, baik konvensional maupun nuklir yang dapat menyerang Alaska, Hawaii, dan benua Amerika Serikat. Angkatan Laut Cina sudah menjadi yang terbesar di dunia dengan ukuran armada yang dinyatakan lebih dari 370 kapal permukaan dan kapal selam. Jumlah ini jauh lebih besar daripada armada Angkatan Laut AS yang berjumlah 290 kapal permukaan dan kapal selam. Angkatan Udara Cina juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan karena memiliki lebih dari 1.200 jet tempur yang merupakan pesawat militer generasi keempat, setara dengan beberapa jet tempur tercanggih yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa. Angkatan Udara Cina memiliki kekuatan keseluruhan mendekati 2.000 pesawat yang sangat besar. Laporan Pentagon itu tidak menyebutkan berapa banyak anggaran yang dialokasikan Beijing untuk upaya ini, tetapi mengatakan bahwa PLA
telah menghabiskan sebagian dari 6 tahun terakhir untuk mencari cara menggabungkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dalam upaya menghasilkan deepfake dan materi lainnya untuk menyesatkan publik Amerika Serikat. Laporan itu juga mengatakan bahwa China telah menugaskan beberapa perusahaan teknologi terkemuka termasuk Baidu, Alibaba, dan Huawei untuk menggunakan AI generatif guna menghasilkan audio dan video yang lebih baik, selain teks dan gambar yang lebih meyakinkan. Keberhasilan dan kegagalan warnai upaya China. Namun, hasil upaya Beijing itu tidak sebagaimana diharapkan. Pejabat intelijen Amerika Serikat berulang kali menegur China bersama dengan Rusia dan Iran karena mencoba menyebarkan operasi pengaruh yang didukung AI menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November. Namun, beberapa upaya Beijing tersebut digambarkan sebagai canggung. Upaya sebelumnya yang diidentifikasi oleh raksasa teknologi Microsoft menggambarkan peningkatan kemampuan Beijing untuk menghasilkan konten yang menarik perhatian, meskipun masih ada pertanyaan tentang jangkauan dan dampak konten tersebut. Pejabat intelijen Amerika Serikat juga menyatakan bahwa upaya pengaruh Beijing telah terhambat oleh apa yang mereka gambarkan sebagai perjuangan intelijen Cina untuk memahami kejiwaan Amerika dengan kecanggihan yang sama seperti musuh Amerika Serikat lainnya, seperti Rusia. Cina telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, menuduh Amerika Serikat memperingatkan pihak-pihak lain atas kesalahan yang dibuatnya sendiri. Namun, pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa aspek operasi psikologi dan cyber Cina telah menemui sejumlah keberhasilan yang mengkhawatirkan, terutama eksploitasi kelompok peretas yang dikenal sebagai Fault Typhoon. Fault Typhoon telah bekerja untuk menanamkan, menggali infrastruktur kritis kita yang paling sensitif, bukan untuk spionase, melainkan untuk gangguan atau penghancuran jika terjadi krisis besar di Selat Taiwan, kata Jen Easterly, Direktur Badan Keamanan Cyber dan Infrastruktur Amerika Serikat. Direktur CISA mengatakan tim cyber Amerika Serikat telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sektor swasta untuk mengusir Fault Typhoon dari sistem mereka, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Pejabat Pentagon menyuarakan kekhawatiran tersebut. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat terus terjadi, mulai dari perang dagang hingga saling bobol infrastruktur krusial. Terbaru, kelompok hacker Cina dilaporkan meretas jaringan broadband Amerika Serikat dan mengambil informasi-informasi penting dari sistem yang digunakan pemerintah AS untuk penyadapan legal demi kepentingan pengadilan. Beberapa perusahaan telekomunikasi Amerika yang menjadi korban peretasan ini adalah Verizon Communication dan Lumen Technologies. Menurut laporan Wall Street Journal, serangan siber ini dilancarkan oleh sindikat hacker yang tujuannya mengumpulkan informasi-informasi rahasia. Sindikat hacker yang disebut penyidik AS dengan nama Fault Typhoon ini diduga sudah berbulan-bulan memegang akses ke infrastruktur jaringan tersebut. Namun, pemerintah Cina menepis tudingan tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, mereka tidak tahu adanya serangan seperti yang dituduhkan itu. Mereka juga menyebut Amerika pernah dengan sengaja membuat narasi palsu untuk menyudutkan Cina. Cina dan musuh lainnya seperti Rusia akan menjadi jauh lebih agresif.
Namun, Mayer mendefinisikan apakah taktik seperti itu pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan katanya, setelah Amerika Serikat mengawasi, China dan negara lain mungkin akan kesulitan untuk mencapai lebih banyak keberhasilan.